Seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan sedang bermain bersama. Anak lelaki itu mempunyai sekantung biji kelereng warna-warni, sedangkan si anak perempuan memegang sekantung permen atau gula-gula beraneka rasa. Tergiur oleh permen-permen kaya rasa itu, si anak lelaki menawarkan untuk bertukar. Ia meminta sekantung permen milik anak perempuan itu ditukar dengan semua kelereng miliknya. Anak perempuan itu setuju. Aksi barter pun segera berlangsung. Dengan gembira anak lelaki itu memberikan kelereng-kelerengnya, kecuali satu yang paling besar dan paling bagus warnanya disembunyikannya secara diam-diam. Dengan curang, yang satu itu tetap disimpannya untuk diri sendiri. Sedangkan si anak perempuan dengan tulus menyerahkan seluruh permen dalam kantung yang dipegangnya. Lalu mereka berpisah, pulang ke rumah masing-masing. Pada malam harinya, anak perempuan itu tidur nyenyak sambil menggenggam sekantung kelereng di tangannya. Tetapi tidak demikian dengan anak lelaki itu. Ia gelisah, tidak dapat tidur, sebab pikirannya terus dijejali pertanyaan yang mengkhawatirkan jangan-jangan temannya itu menyembunyikan dan tidak menyerahkan beberapa permen yang paling enak. Dalam hidup ini, kita selalu berelasi dengan orang lain. Secara garis besar boleh dibilang ada dua jenis manusia. Yang pertama, orang yang apa adanya, lurus dan tulus hati, tidak berliku-liku. Yang kedua, orang yang suka main belakang, berbelit, dan selalu punya agenda tersembunyi. Yang kedua ini, lazimnya suka berlaku tidak fair, lain muka, lain belakang, tidak open, licik, munafik, dan selalu mempunyai maksud terselubung atau ada udang di balik batu. Berjumpa dengan orang-orang semacam ini membuat Anda seperti masuk dalam sebuah proses barter yang tidak adil. Anda sudah mengikuti aturan, mereka yang diam-diam melanggar aturan. Anda sudah bersikap jujur, mereka yang curang di belakang dan memanfaatkan kejujuran Anda itu. Anda berbaik hati dan memberi dengan tulus, mereka mengambil keuntungan dari kebaikan Anda itu. Anda berbicara terbuka, mereka memelintir omongan demi kepentingan agendanya sendiri. Tetapi tidak usah berkecil hati atau menambah beban amarah yang berlebihan. Yang suka main belakang akan punya masalah di belakang. Yang bermasalah bukan Anda, melainkan mereka. So keep it that way. Biarkan tetap begitu. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 3 berbunyi, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Artinya, sikap dan perbuatan seseorang sedang menciptakan jalur yang harus ditempuhnya sendiri
di waktu-waktu kemudian. Kalau ia bersikap dan berbuat baik, jalur kebaikan akan menjadi raut yang bakal ditempuhnya. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Sebaliknya, kalau ia bersikap dan berbuat jahat, yang menanggung persoalan dan kerugian adalah dirinya sendiri. Pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Kedua anak dalam cerita tadi memperoleh ganjaran dari perbuatannya masing-masing, bukan? Kejujuran dan ketulusan si anak perempuan membuahkan tidur lelap baginya. Urusannya sudah selesai. Ia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Beres. Waktunya tidur, ya tidur. Sebaliknya, kecurangan si anak lelaki punya ekor yang berkepanjangan, mengundang hadirnya kegelisahan yang mengusik ketenangan istirahatnya. Pikirannya dirusak oleh hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Ia mengira temannya itu telah berlaku curang karena dirinya sendiri telah berbuat curang. Kegelisahan itu proyeksi dari ketidaktulusannya sendiri. Seperti anak lelaki itu, tanpa disadari, orang yang tidak tulus sering memproyeksikan dirinya pada orang lain. Kalau dirinya berpikir negatif, ia menyangka orang lain juga begitu. Kalau dirinya curang, ia mencurigai orang lain juga bakalan curang. Kalau dirinya berkhianat, ia pun sulit untuk percaya pada orang lain, takut dikhianati. Kalau dirinya tidak jujur, disangkanya semua orang penipu. Ibaratnya maling, teriak maling. Dengan demikian, sebenarnya orang ini sendirilah yang bermasalah. Orang curang punya masalah dengan kecurangannya. Orang serakah punya masalah dengan keserakahannya. Orang licik punya masalah dengan kelicikannya. Jika Anda orang baik dan tulus hati, tugas Anda adalah menjaga diri untuk tetap berada di jalur kebaikan dan ketulusan itu. Jangan menjadikan masalah orang licik dan munafik berpindah ke Anda. Kalau Anda berbuat baik, lakukanlah itu karena memang Anda orang baik. Dan selanjutnya, tetaplah tulus dan berbuat baik, serta nikmatilah tidur nyenyak sebagai buahnya. Sungguh, lebih berbahagia orang yang memberikan ketulusan kepada hidup ini daripada orang yang suka mengambil keuntungan dari hidup ini dengan cara yang curang. Ada orang berkelakar begini. Manusia itu pada akhirnya ada dua macam atau tipe saja. Pertama, tipe perampas atau pengambil, si serakah. Kedua, tipe pembagi atau pemberi, si pemurah. Mungkin kelihatannya si serakah makannya lebih enak, tetapi yang pasti si pemurah tidurnya lebih enak. Kelakar yang sungguh benar. Pesan kebenaran yang diusungnya
selaras dengan firman Tuhan pada hari ini, sekaligus menantang kita untuk menegaskan pilihan menjadi manusia tipe yang mana, si serakah atau si pemurah, orang culas yang penuh siasat tersembunyi, atau orang ikhlas yang suka memberi. Ya Bapa Pencipta, sekalipun menghadapi gempuran kecurangan dan kemunafikan, mampukan kami untuk bertahan dalam kebaikan dan ketulusan, menyukai dan bangga pada jalan kebenaran yang Kau tetapkan, serta menikmati buahnya yang memberi kemenangan dan ketenangan. Sebab untuk itulah kami Kau ciptakan. Amin.